Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapaknya Semarang. Oke. Saya sebagai host Asep Zainal Mustafa. Dan saya Sri Enda Noviani yang akrab dipanggil Novi. Novi, Iya. ya, Ibu Novi ya. Ibu Novi. Novi aja biar. Biar lebih akrab ya. Akrab ya. Gimana ya Pak Asep ya? Iya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, pemirsa podcast Bapak ke Semarang juga yang live di TikTok ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan VUCA. Bu, kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang VUCA? Apakah itu VUCA di dalam debat presiden tidak boleh ada singkatan? Tetapi Ibu tahu ya. Karena harus terus didefinisikan aja Pak Asep ya. Iya. Baik, seluruh pemirsa ataupun penggemar dari TikTok yang dari Bapelkes dan juga podcast dari Bapelkes Semarang dari YouTube, kita sangat harus bisa setiap kali itu harus ada inovasi ataupun pemikiran-pemikiran yang cerdas ya terhadap kegiatan situasi yang memang selalu hadir ya di keseharian kita yang tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan, tetapi itu butuh satu penanganan di mana itu terkait dengan sikap dan perilaku kita, gitu ya Pak Asep ya. Bu bisa jelaskan tentang VUCA itu apa, Bu? VUCA itu mungkin Bapak bisa indikan juga ya, teman-teman ya. F-nya itu apa Pak? Priority. Priority. Serba cepat, tidak bisa teratasi, kita tidak bisa menunggu ya. Menurut saya ketika itu terjadi Pak, memang perilaku responsif itu yang harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga kecepatan tanggap kita pada satu situasi, kemudian multitasking kita menghadapi hal yang mungkin tidak saja satu, dua, double, triple. Nah ini harus terus ada, dan kemudian responsif itu bisa kita artikan sebagai juga antusias, peduli gitu ya. Tetapi jangan sampai itu juga konyol, karena itu harus betul-betul seimbang ya. Oke. Yang kedua uncertainty yang serba tidak menentu, tidak pasti. Serba tidak menentu itu mungkin bisa kita atasi dengan bagaimana kita profesional. Jadi kalau sikap profesional itu ada pada kita, insya Allah kita tetap akan bertanggung jawab akan semua hal yang terjadi. Kemudian kita siap serta bisa berani sebagai teladan. Tapi juga tidak kalah pentingnya itu adalah tentang akhlak. Akhlak Pak. Ya, sekarang branding daripada esen sekarang itu adalah berakhlak. Nanti kita bisa bicara tentang berakhlak ya. Selanjutnya yang ketiga adalah complexity. Serba kompleks katanya. Serba bermacam-macam sampai kita tidak bisa tentukan ini mana yang dulu, ini yang mana yang akhir, sehingga mana yang dominan, mana yang menjadi penunjang saja. Nah untuk itu Pak memang integritas itu kelihatannya memang pilihan sikap yang harus kita ambil ya, karena integritas itu mengendalikan dan menjaga hati Pak, mengendalikan diri dan menjaga hati. Karena dengan kompleksitas yang seperti itu seringkali kita confuse antara ini sebenarnya ini persoalan kelompok atau pribadi kita, atau sebenarnya tidak ada persoalan. Itu Pak. Jadi memang integritas. Yang terakhir adalah ambiguity. Itu Pak. Bagaimana Bu? Ambigu itu kan kejelasannya samar ya Pak ya. Ambigu seakan-akan ada, tetapi mungkin itu merupakan hanya kecemasan. Kegalauan. Ternyata ambigu kecemasan. Ambigu itu kalau saya bilang mungkin dekat-dekat karena dia samar dia samar, ambigu. Jadi sesuatu yang belum pasti ambigu, tetapi sudah bisa mengganggu keadaan yang dimana kita harus concern ketika ini. Nah itu mungkin yang paling bagus itu lebih kepada bagaimana kita mengedepankan budaya ya Pak, budaya, kemudian adanya informasinya Ibu sekarang sedang melanggengkan budaya batik, berbatik. Gimana Ibu? Wastra Nusantara. Bisa dijelaskan terkait itu? Iya.
Jadi kalau kebetulan selain saya menjadi humas di pribadi, Pak Asep, pribadi adalah perkumpulan pengembang kepribadian dan karakter Indonesia. Perkumpulan pengembang kepribadian dan karakter Indonesia. Di mana saya duduk di bidang humasnya, Pak, untuk DPP. Jadi untuk pusat. Nah, ini sebentar lagi kita juga akan melantik nih Pak Asep. Biasanya Pak Asep juga bersedia nih jadi ketua DPD-nya Jawa Barat. Bukan gombal lagi ya. Ya, Pak Asep nih keren. Jadi selain di selangkah langsung 3 provinsi. Ya, ini mungkin lagi nonton juga untuk Bapak teman kita Pak Hari Bakti. Ada Pak Bakti maksudnya? Iya. Dan juga beliau ini juga sudah bersedia menjadi ketua DPD Jawa Tengah ya. Beliau ada di Magelang. Dan satu lagi ibu yang dari Jogja. Halifa. Tadi juga sudah menghubungi saya siap untuk dilantik. Tadi Bapak bicara tentang batik ya Pak. Nah, kan kembali ke batik Ibu. Keren. Jadi teman-teman sahabat-sahabat saya di live ya, kemudian TikTok maupun podcast dari Bapel ke Semarang. Di usia kita yang mungkin sudah purna, orang melihatnya itu sebuah kemunduran dan sebagainya, tapi jangan ya, kemajuan. Ada kemajuan, bukan saja usia yang maju ya, tetapi ternyata kita harus tetap mempunyai motivasi. Kita masih usia produktif walaupun sudah pensiun sebenarnya ya. Kan kalau dunia barat bilang di usia 60 dan itu memang masih produktif Pak. Jadi kita jangan sia-siakan relationship yang ada di komunitas berkain ya, jadi KCBI ya, kemudian cinta berkain Indonesia. Bukan batik ya, berkain ya? Ya, jadi berkain ini lebih ke bagaimana kita melestarikan wastra Nusantara, warisan dari nenek moyang kita senusantara. Jadi ada tenun yang dipakai Pak Asep. Ini dari ini ya, dari NTT ya. NTT ya, seperti juga yang saya pakai ya. Kemudian kita juga kenal batik saja seluruh Indonesia itu punya. Ya, di Semarang. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Ibu kesini. Ibu kira-kira selain berbicara kita tadi buka sebenarnya, sebetulnya maksud kedatangan ke Bapak ke Semarang itu mau apa Ibu kira-kira? Yang pertama saya ingin menyambung silaturahmi. Ya, katanya orang itu akan memberikan manfaat. Kalau menyambung berarti sebenarnya sudah pernah ketemu dong? Sudah. Kapan Ibu? Siapa? Siapa nggak tahu Pak Asep ya? Saya mengenal beliau betul-betul sebagai pada saat beliau menjadi pelatih TOT saya ya, karena saya memang ada di salah satu rumah sakit di Jawa Timur ya. Rumah sakit apa tempat? Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Halo teman-teman. Ya, teman-teman dari Malang kenal dong sama Mopi ya. Dulu saya pernah jadi humas dan beberapa eselon 3 di kabinnya di sana. Nah, Mbak Asep ini ya, ini saya bukan karena memuji di depan namanya ya. Bukan aja di Google. Siapa yang nggak kenal Pak Asep? Bahkan juga menjadi salah satu inovator di nama-nama Asep seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Keren. Ya, kebetulan saya kemarin menjadi pengurus dan sampai sekarang masih pengurus, yaitu saya pengurus Dewan Pakar. Sehingga saya dikatakan Asep Pendekar. Apa itu Asep Pendekar? Pengurus Dewan Pakar. Paguyuban Asep Dunia. Keren. Jadi memang siapa tahu nanti akan ketemu Asep yang dari Rusia ya Pak ya. Ada. Asep Gerbachev. Alhamdulillah barusan sudah dapat kabar pagi-pagi ada orang Dayak ya. Kebetulan beliau bangga dengan nama Asep. Jadi pas anaknya lahir dipakai itu namanya Asep. tambahan ada Asep. Bla 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 Benedictus Asep katanya. Jadi memang makna dari kata Asep itu juga sudah Indonesia ya Pak ya, bukan saja di Jawa Barat. Asep itu kalau di dalam masyarakat pedang. Oh, Asep itu pedang. Gitu. Kalau ininya sudah tuh Asep tuh ganteng. Ya keren gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada nggak yang nanya di sana? Coba lihat, bantu dong karena kejauhan nih. Belum. Waduh, terima kasih ya, banyak sekali love, cinta buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu saya hormati, kembali ke terkait dengan cinta kain Indonesia ya, atau cinta berkain. berkain. Ya.
sejauh mana Bu kegiatan Ibu di sana, Bu? Baik, saya sebagai pengurus dari komunitas Cinta Berkain Indonesia cabang Malang Raya, Pak. Malang Raya ya. Jadi sudah ada belasan. Pusatnya pusatnya di Jakarta. Jakarta. Jadi untuk pengurus pusatnya adalah ketua umum adalah Ibu Sita Hanimastuti. Beliau memang berawal 10 tahun yang lalu ya, tahun 2004 tepatnya. Itu memang beliau adalah punya sekelompok teman dekat yang memang ingin melestarikan kain-kain yang memang sudah ditinggalkan oleh nenek maupun orang tua. Jadi tapi jenis kainnya apa Bu kira-kira? Tapi yang semua bukan batik saja. Kalau batik identik di Indonesia, tetapi mungkin lebih cenderung banyak di Pulau Jawa atau Sumatera atau gimana itu? Enggak. Batik Jambi ada loh Pak, jangan salah. Batik Papua ada ya. Tapi kita juga punya tenun, kemudian kain sasirangan, kemudian kain endek dari Bali ya. Kemudian ya seperti yang Bapak pakai ini pun di NTT saja. Itu kalau kita mau buka googling ya, dan juga mungkin referensi tentang kain tenun, itu ada beberapa tempat yang memang punya ciri khas. Jadi bagaimana tenun Maumere, bagaimana Soe dan sebagainya itu. Apalagi Madura banyak tuh, begitu lewat jembatan Madura itu, banyak jalan batik. Betul, itu batik Madura yang memang warna-warnanya memang selalu cerah Pak, kalau untuk batik Madura. Kalau kita lihat di Jawa saja, untuk Solo itu cenderung kecoklatan. Kalau Pekalongan kita sudah ke arah pesisir itu lebih bercorak warna-warni ya. Kalau untuk Jogja itu lebih banyak dominan putih dan hitam. Mohon maaf nih, kita diskusinya memang karena juga langsung live di TikTok Bu ya. Tadi kembali ke pertanyaan kedua sebetulnya. Yang pertama kan Fuika, kedua kegiatan Ibu di berkain. Komunitas Cinta Berkain. Yang ketiga terkait dengan kedatangan Ibu ke Bapak Semarang. Ibu sebagai apa, di mana ketika setelah mungkin Purna ya Bu ya, sampai bisa juga nanti tanggal 1. Aduh, enggak, kita sebenarnya ya setelah Purna kita ternyata akan menikmati buah dari sekian tahun. Kalau saya 31 tahun, mungkin kalau Pak Asep lebih ya 34. Nah di situ kita pasti punya relasi-relasi ya, kemudian kita masih punya rekam jejak Pak. Rekam jejak di mana kita passion saya dan Pak Asep mungkin sama sebagai pengajar, motivator dan sebagainya, sehingga sangat layak gitu, dan juga harus gitu saya tetap berada pada orang-orang yang selalu bersemangat, termasuk Pak Asep ini. Jadi di Bapelkes kita tahu kan sudah menelurkan, menelurkan kayak apa ya, menghasilkan banyak SDM, meluluskan banyak SDM, tidak saja pada soft skill ataupun hard skill, tetapi juga pada pelatihan yang panjang, yang sifatnya lebih ke profesi ya Pak ya. Ibu tahu bagaimana mengatasi COVID? Kita ada di sana. Nah, kita melatih ribuan orang, atau mungkin hampir 200.000 kalau tidak salah, seluruh Indonesia disuruh balai besar pelatihan Kemenkes itu dilatih untuk vaksinator. Dan alhamdulillah berkat, insya Allah kami juga berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, baik dokter, perawat juga bidan itu untuk vaksinasi Bu. Kalau tidak, waduh. Dan itu ada tidak 1-2 kali ya, mereka khusus untuk nakesan bisa 4 bahkan 5 kali. Betul Pak Asep. Dan saya pada saat di bidang pengembangan profesi SDM-nya di Saiful Anwar, memang di 2 tahun itu kita memang dituntut ya, diharuskan sweber, kemudian teman-teman yang pelatihan jenazah juga Pak, jenazah penderita COVID itu kan juga ada sesuai pemulasaraannya beda. Bu, kalau menikmati itu ada 2 kata. Siap, menik dan mati. Jadi kalau seorang pensiunan tidak menikmati ya siap-siap. Orang itu harus banyak bergerak, konon kabarnya begitu. Karena dengan move on kita terus akan menciptakan inovasi-inovasi baru Pak. Semasa Ibu di Rumah Sakit Saiful Anwar kan tadi menjadi di bidang pelatihan juga, kemudian juga di S3 lainnya. Nah, sekarang kelihatannya Ibu banyak setelah pensiun justru aktif menikmatinya. Di pengembangan SDM ya Bu ya. Nah, kelihatannya itu adalah passion saya. Ternyata dari sekian Ibu berpindah-pindah tempat ya. Jadi di sekian tempat bidang
itu memang yang saya betul-betul menemukan passion saya dan chemistry saya itu ketika saya menjadi humas, Pak. Di humas itu saya betul-betul bisa menikmati lagi ya, mengetahui profesi yang ada di dalam sebuah dunia kesehatan itu bermacam-macam, Pak. Humas itu adalah hubungan masyarakat, bukan hubungan bermasalah. Betul, betul, itu salah tuh kalau hubungannya bermasalah ya, Pak ya. Jadi hubungan masyarakat memang bukan antar teman kerja juga, tetapi dengan customer kita, kemudian dan jangan lupa teman-teman ya, kita dengan ring satu kita dengan keluarga kecil kita. Sebenarnya permasalahan itu berasal dari yang paling dekat ya, karena ketika kita tidak nyaman biasanya menjadi dampak kita bertemu dengan orang baru ataupun mereka-mereka yang harus nyaman dengan kita ternyata terganggu. Ibu sekarang aktif di lembaga apa namanya? Ya. Ada dua Ibu saya dengar ya. Iya. Satu lembaga terima kasih, Pak. Perhimpunan ya tadi. Ya, yang tadi kedua itu adalah lembaga pelatihannya ya. Siap. Oke, baik. Itu kalau itu untuk yang pribadi memang itu apa tuh, Bu? nirlaba ya, Pak. Nirlaba. Perkumpulan tadi pengembang kepribadian dan karakter Indonesia. Siap. Ini adalah satu perkumpulan di mana kita ini akan melatih, kemudian intinya tuh meningkatkan bagaimana atau mempertahankan karakter dan kepribadian Indonesia, Pak. Dari sisi pelatihan untuk menjadi SDM unggul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya juga menjadi asesor ya, asesor kompetensi profesi, saya tentunya juga harus menunjukkan ya sertifikasi saya ini ada maknanya atau tidak. Jadi pada saat saya belum purna, saya sudah pernah mengikuti satu sertifikasi yang pada saat itu saya sebenarnya tidak tahu nanti ini what's next apa. Nah, ternyata di sertifikasi profesi ini asesor kompetensi profesi itu ada konsekuensi bagaimana kita terus harus melatih, mengassessment para asesi dan termasuk juga teman-teman Bapelkes tentunya. Oke. Nah, selain di pribadi, Ibu juga aktif di lembaga apa tadi? Satu lagi? Lembaga saya di LSP Paras ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Paras dan juga PT HRD Indonesia. Iya. Apa itu Paras? Apa itu HRD? Kita lanjutkan setelah kopi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman minum, jangan lupa. Ternyata alhamdulillah tahun baru, suasana baru ya Mas Arifan ya. Iya ya, baik, harus Bu. begitu ya. Ibu di PT HRD sebagai apa dan aktivitas selama ini apa, Bu? Iya, jadi alhamdulillah mulai tahun 2023 ya, tepatnya saya hampir lupa Maret atau April, saya mendapatkan amanah ya menjadi satu jabatan yang memang harus dekat dengan customer dari PT HRD ini. Jadi keluarga. Harus Pak, itu customer nomor 1 Pak. Jadi mereka harus saya yakinkan dulu bahwa sekarang ibunya, istrinya, neneknya ini sekarang juga tetap gimana sih sebelum udah pensiun masih sibuk. Ya makanya harus dekat dulu dengan keluarga. Jadi mau mengertikan dulu dengan keluarga terdekat kita bahwa kita masih ingin bermanfaat dalam perjalanan usia. Nah pada saat itu saya mendapatkan SK sebagai Public Relation untuk marketing manager ya. Iya, jadi yang memang harus bukan sekedar mencari customer, tetapi what is the different public relation and private relation? relation pokoknya ya. Apa beda dengan privat, Bu? Private relation. Private relation. Nggak ada ya istilah. Ini juga publik ya? Harus publik. Itu nggak sama dengan istilah hukum. Ada hukum privat, ada hukum publik ya. Nah, jadi lanjut, Bu. Di apa tadi? Di HRD ya? HRD itu singkatan dari? Jadi PT HRD Human Resource Development Indonesia. Oh, masih HRD yang lama ya. Tapi jadi sebuah nama perusahaan. Iya. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang itu tadi Pak, pelatihan di mana itu ada culture building, kemudian public speaking, kemudian ada digital marketing, banyak deh. Itu yang nanti kita bisa selain melatih, mensertifikasi,
ke BNSP. Pokoknya ting-ting ya, asal Ting, ting, jangan main ting, banting. Bu Novi, terkait dengan pelatihan yang telah dilaksanakan yang terakhir lah, Ya. di mana Ibu dilaksanakan? Pelatihan saya yang terakhir kemarin baru saja di tanggal 15-16 Desember, Desember. Pak. Oh, Di Desember ya, ini sebuah rumah sakit. Halo teman-teman dari Probolinggo. Ah. Ini. Oh, dah. Kayaknya mantap Pak Kepala Balai lah. Mantap. Dari Mas Andi Iya. Awan. Oh, Pak Andi, terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Iya, saya akan iya. jawab tadi Pak Asep nanya kemana saya terakhir. Terakhir, Bu. Kebetulan yang paling akhir di bulan Desember, Desember, itu ya? adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Arozi. Arozi Probolinggo, Pak. Probolinggo. Jadi rumah sakit milik Kota Probolinggo. Ini saya bersama Mbak Aster nih. Oke. Jadi di sana ada 125 staf rumah Staf, ya. sakit Dilatih apa yang aja, memang Bu? harus service excellent, Pak. Oh, service semuanya ya, service excellent. Iya, excellent iya. service. Jadi memang harus menjadi sebuah kewajiban bagi Civitas Hospitalia. Jadi semua insan yang ada di dalam rumah sakit itu memang wajib untuk memberikan satu servis yang sangat excellent gitu. Sebetulnya dari service excellent itu yang inti sekali kepada seluruh pegawai, seluruh insan yang ada di dalam sebuah satuan kerja seperti rumah sakit apa sih? Empati, Pak. Empati. Kalau saya itulah yang mendasari servis kita bisa excellent atau biasa-biasa saja atau bahkan tidak pernah memperhatikan, yang penting saya kerja. Itu sebenarnya tinggi atau rendahnya empati. Aku saya sama Mbak Aster bukan empati, simpati. Apa? Oh, kalau simpati 081. Oh. 081 itu nama saya. Oh iya. Tolong catat 0813826070. Bingung saya Itu kalau nomor HP diganti. saya. Siap. Baik Bu, yang kedua Ibu aktif di tadi apa selain HRD Ibu? HRD Paras Paras itu itu kan sebuah lembaga sertifikasi profesi, Ah, Pak. Kita namanya Paras. bernaung di situ karena sebagai asesor kita harus bernaung dalam satu lembaga lembaga, sertifikasi ya. profesi. Oh, gitu. Sehingga ketika saya Apa aja yang disertifikasi profesi di Paras itu? banyak, Pak, skema kita ada puluhan ya, menyangkut tentang lebih pada MUA ya. Jadi MUA Apa itu MUA? make up artist. Oh, sekian MUA. Kemudian manager spa ya, kemudian digital marketing, Iya. public speaking, kemudian service excellent itu yang paling paling best seller kita kan Ladies and seperti. gentlemen, Nugaris Mampermen itu apa? Public speaking atau apa itu? MC? Oh, kalau itu lebih ke ada sedikit pantunnya. Oh, pantun. Karena belakangnya harus ada mennya. Ada mennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tukang saya tukang marah pribadi tukang marah pilih kalang tukang to oge katong oge naon ta. Nah, kalau itu yang ngerti Pengantar. pengantar dan yang ngerti memang orang di Jawa Barat sana. Saya kurang begitu paham. Oke. Nah, satu sudah tadi apa? HRD ya, para yang ketiga itu mengatakan pribadi, tentang pribadi. Coba gimana tentang pribadi itu, Bu? Jadi gini, organisasi ini memang masih baru. Masih baru ya. Sebenarnya lebih pada Singkatan perkumpulan. dari atau sebuah apa itu Sebuah, pribadi? jadi itu- Saya kan pribadi sendiri saya. Nah, kalau juga. pribadi, jadi gini, kalau saya boleh ini ya. Bentar Bu, saya itu kemarin Ya. melihat seorang keluarga, Ya. katanya Sebuah kalau keluarga. saya ingin menikahkan anak, ya Siap. tergantung kepribadiannya si anak Karena itu katanya. harus punya mobil pribadi, rumah pribadi. Nah. Wah, itu mah jok-jok yang Oh, tapi itu gitu. memang juga harapan, Pak. Harapan, Karena ya. tapi Silakan, tidak Bu. boleh tertulis ya, Pak. Ya, Bu, terkait Jadi- dengan pribadi itu apa? Jadi perkumpulan ini, Bapak Ibu sekalian, para pecinta live, aduh sama Pak Asep banyak banget yang penggemarnya live-nya, aduh terus ya. Kita punya tujuan di pribadi ini untuk mencapai visi terciptanya manusia Indonesia unggul, Ya. berkepribadian dan berkarakter yang mampu menunjang apa, Pak?
Apa Pak? Apa coba? Apa coba Ayo. itu? Manusia yang mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Oh, begitu, ya. Nah, melalui misinya Ya. kita punya Misi misi yang ada pertama, 5. apa, Bu? Ada 5. Yang pertama mempersatukan ya kita semua para Ya. ahli pengembang kepribadian dan karakter Jadi, intinya Indonesia. pengembang kepribadian, pengembang kepribadian. Bagian, nah, ya. Ya. Kemudian yang kedua, kan kita nanti harus kumpul Pak. Ya. Jadi kalau orang dengan satu chemistry yang sama, Ya, itu ya. insya Allah kan akan bisa lebih Ya, kuat dalam ya, menunjang ya, ya. visi tadi. Yang kedua menyelenggarakan kegiatan dong, Ya. harus ada kegiatan pembinaan, Ya. pendidikan, pelatihan bagi para anggota, khususnya anggota dulu Pak, Anggota untuk daripada meningkatkan pribadi kualitas itu ya. pelayanan. Nah ini Bapak nanti sebentar lagi pasti akan punya puluhan anggota di DPD Jawa Barat, khususnya juga DPC setiap kota di Jawa Barat, insya Allah. Ya. Yang ketiga tidak kalah pentingnya mendukung program pemerintah. Nah iyalah penting. Oh, kita hidup di supaya mana? kita hidup di Indonesia, Kita hidup di mana? bahagia di sana, berpenghasilan di Nah. sana, dan mati pun di sana. Nah, insya Allah ya Pak ya, husnul khotimah. Jadi program berbangsa Indonesia ini untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas kepribadian di karakter SDM. Ya. Katanya konon kabarnya dan sudah hitungan demografi ya di tahun 2025 kan akan terjadi banyak Bonus dari pengganti atau apa? Jadi kalau saya melihat ya Pak ya, ini juga anak-anak kita, cucu-cucu kita memang banyak sekali kondisi yang tidak sama saat Ya, kita ya. kecil. Ya. Saya kurang tahu ya kalau kita mau teliti apakah karena kita punya waktu hanya untuk diri kita sendiri dengan gadget kita sehingga sosialisasi kita tidak ada. Ya, ya. Kemudian kita semakin mudah bertanya dengan Mbah Google Ya, sehingga bertanya pada orang tua dan nenek ataupun siapa leluhur yang kita anggap itu kurang. Maka saya Pak, sedih ya. Bu kemarin tuh Aduh, kenapa Kak? sama Edith Gade. Oh iya. Tanyalah pada rumputnya bergoyang. Iya, saya jadi juga berpikir ke sana kok Iya, rumput iya. yang jadi ini ya. Oke. Yang ketiga, yang keempat tadi ketiga mendukung program pemerintah ya Pak ya. Yang keempat tentunya mempromosikan Pak dan menguatkan citra keberagaman. Jadi harus kita ingat Indonesia ini punya berbagai keragaman. Justru keragaman itu harus yang menjadikan nomor satu kita menjadi kekuatan kekuatan kita. karena ada Pancasila. Iya. Sila Kan keberapa itu Bu? Kerakyatan yang dipimpin oleh Persatuan yang ketiga, Indonesia. yang ketiga, wah ketiga ya itu pelajaran kita saat TK atau kelas 1 SD ya, 1 SD. Walaupun mau bersih Sama. jangan lupa. Kemudian yang terakhir tentunya menjalin hubungan yang harmonis ya Pak ya di antara keberagaman budaya yang ada tadi Oke. dan karakter yang ada di Indonesia. Bagaimana upaya Ibu untuk mensosialisasikan ini? Sudah berapa DPD yang ada? Insya Allah kita DPD kita tuh yang sudah ada Jawa Timur. Ayo yang dari Jawa Timur, Ada Jawa nggak, Timur ada ini nggak, Bu? Ada. udah lahir di tanggal 4 Februari 2023. Oh, gitu. Kemudian yang Masa kedua beda. itu NTB ya, Lombok itu ada. Sebentar lagi Jawa Barat. Wah, bulan Siap. depan ini kayaknya deh. Atau malah gaspol malah mungkin akhir bulan ini bisa jadi. Ya, Kemudian baik. Jawa Tengah dan DIY, DIY. insya Allah. Tetapi kalau untuk Jawa Timur, DPC kami sudah dari 30 sekian Kabupaten Barat? kabupaten kota, itu kita tinggal 13 atau 14 saja Pak. Siap. Oh, Iya, banyak ya. iya. Oke. Jadi sampai Madura juga. Pribadi sebetulnya sesuatu atau sebuah kata yang cukup unik. Tetapi Siap. saya di share oleh Ibu ada singkatan dari pribadi itu apa? Itu tadi. Pribadinya, P-nya apa? Bu? P-nya perkumpulan, Perkumpulan profesional. perkumpulan pengembang kepribadian R-nya dan karakter Indonesia. Enggak, dari kata-kata pribadi kok sebenarnya ada nilai-nilai itu apa? Oke. nilainya? Nah, Ibu Ya. jelasin. Oh, Ada waktu siap. sedikit lagi nih kita Iya, sampaikan. Ya. tadi sebenarnya sudah saya jawab ketika Pak Asep menyampaikan soal FUKA. Oh gitu. Ya, oke. karena ada 7 nilai inti pribadi. Pribadi 7. Oke. Ya. Satu. Yang satu adalah profesional. Profesional. Profesional begini Pak. Oh, profesional. Ya. Profesional. Dua. Ya. Dua, responsif. Responsif. Karena responsif itu harus ada empati. Iya, ya. iya, iya.
integritas. Integritas. Integritas ya Pak ya. Kemudian berbudaya Pak. Berbudaya. Kemudian akhlak. Akhlak itu memang harus karena agama apapun mengajarkan kita akan kebaikan. Kemudian dedikasi Pak. Dedikasi pada bangsa. Mirip bersama kita bisa ya. Terakhir I-nya apa Pak? Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.